Tuh. Yang dohir bernama Muhammad, yang batin bernama Allah. Nah, itu sebenarnya. Itulah maka Rabiul Awal tadi. Dan wafatnya pun tanggal 12 Rabiul Akhir kemudian. Karena itulah maka 789 adalah merupakan 24. Rajab adalah ruhmu, Sa'ban tubuhmu Muhammad, Rajab itu ruhmu, la ilaha illallah. Sementara Sa'ban adalah kata Nabi bulanku, aku Muhammad, gitu. Maka tubuhmu sudah menjadi mim ha mim dal, berarti tubuhmu sudah Sa'ban tuh. Dari semua la ilaha illallah batinmu 7, Muhammadur Rasulullah dohirmu Muhammad, gitu kan tadi. Maka 7 sahabat di bulan Rajab itu perlambang banyak hal kepada kita. 7 air mutlak, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Maka tubuh ini pun harus lempar jumroh, 7 lemparan jumratul aqobah, jumratul wusta, jumratul ula, 7 putaran tawaf, 7 balikan sa'i. Kemudian juga adalah karena kita ini harus berjalan meniti, rambut dibelah 7 tadi semua ya. Dan kita hidup dari ahad ke ahad hanyalah 7 hari. Ada 7 benua tadi semua. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis kesadaran, 7 lapis nafsu. Itulah sesungguhnya tentang itu semuanya yang harus kita pahami. Maka betapa akan menyimpangnya manusia pada saat mengkaji apapun keluar dari diri. Sorga, kamu tidak akan ketemu sorga sebelum kembali pada diri. Neraka, termasuk juga Al-Mahdi, Isa lahir. Nah, inilah sebagian orang masih tidur memahami Al-Mahdi, masih tidur memahami Isa akan lahir karena dia keluar dari dirinya. Sehingga dia nunggu-nunggu Al-Mahdi yang di luar tubuhnya. Dia mencari-cari Muhammad yang di luar tubuhnya, mencari-cari Allah yang di luar dari tubuhnya. Pada segala apa yang keluar dari diri akan nyasar. Kenapa nyasar? Karena segala keluar dari diri akan ada jihad. Segala sesuatu yang di luar dari diri bisa ditunjuk. Itulah hakikat kepada Allah itu adalah tidak ada jihad. Karena yang menunjuk adalah yang ditunjuk. Itulah kenapa surat Taubat 9, surat Al-Baro'ah sudah berlepas diri, sudah tidak ada pengakuan diri, sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Maka Abah selalu mengajak, terus mengajak, ayo nikmati surga Allah yang nyata ini. Ya dalam silakan kamu buka kitab Sirul Asr. Tuan Syekh Abdul Qadir aja tahun 400 sudah mengerti Jannatul Ma'wa itu di tubuhmu adalah untuk menikmati tadi surganya yang fisik. Karena segala kesempurnaan itu dohir. Itulah kenapa. Karena kalau tidak fisik maka tidak sempurna Allah itu wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Tadi tidak sempurna sahabat. Maka segala yang batin tadi ada yang pada dohir. Karena dengan dohirlah kesempurnaan fisik itu. Tapi pahami semua yang fisik itu hanyalah materi. Dan materi itu adalah kosong. Sebenarnya hanya energi yang memadat. Tetapi energi yang memadat tadi adalah merupakan cahaya. Sebenarnya cahaya adalah Allahu nurus samawati wal ar. Hanyalah dia dan Muhammad. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Itu saja. Maka itu mas ya kenapa surat At-Taubat ayat ke-9. Karena 9 adalah angka yang luar biasa. Dikalikan berapapun 9 itu tetap 9. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 8 dan 1 adalah 9. 9 kali 3 27. 2 dan 7 adalah 9. 9 kali 4 36. 3 dan 6 adalah 9. 9 kali terus tadi sampai 9 kali 9 81, 1 dan 8 adalah 9. Itulah kenapa surat Al-Baro'ah berlepas diri, pengakuan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sudah la mawjudun bihaqilallah. Berarti imanmu sudah sempurna. Al-imanu uryanun. Imanmu adalah sudah telanjang walibasuhu taqwa. Sekarang tubuhmu sudah sibgut Allah.
Sibgot Allah, kau sudah dicelup oleh Allah. Udah laburan, luberan. Akhirnya hidupmu pada Ramadan itu akan ada lebaran, lebar kebahagiaanmu. Dadamu sudah lebar. Tadi semua ya. Maka pada saat dadamu sudah lebar, sahabat, maka di dunia ini menjadi surga. Kenapa? Kata Abah. Botol yang kecil, sahabat. Jiwamu yang kerdil, karena tadi adalah pada saat setetes masalah pun kamu sudah goncang. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada jiwamu. Ujian sekecil apapun berpengaruh pada jiwamu. Jadi pada saat kamu sudah membesar dari tadinya botol kecil tadi semua, katakanlah adalah botol kecap ini, semua jadi hitam. Coba kecap segelas ini pada saat dipindahkan pada satu ember akan kurang, iya, hitamnya. Pada saat tumpahkan lagi pada bak sudah mulai menipis lagi, hampir hilang sama sekali. Coba kamu leburkan pada samudra Tuhan, maka apalah masalah di dunia ini? Hilanglah masalah di dunia ini karena sudah lebarnya dadamu itu, sehingga apapun. Nah ini kenapa barangkali juga Abah sekaligus aja jawab bertanya, bah kenapa saya masih suka sakit hati, masih suka dendam dan marah? Karena kamu masih kerdil, itu aja masalahnya. Karena kamu adalah ruang dadamu itu masih sempit tadi semua, maka kebahagiaanmu menjadi sempit tadi semua. Kenapa? Karena belum al-baro'ah itu tadi, at-taubat surat ke-9. Belum kamu kembalikan taba ya tubuh taubatan dhahiran wa batinan, supaya betul-betul kamu telanjang. Amaliyahnya udah Abah ajarkan semua, dari mulai menutup apa semua waktu fajar, kemudian cara makan, cara minum, istinja, kemudian juga bagaimana istinja awal, istinja akhir, supaya kamu sampai kepada al-baro'ah, taubat yang sempurna, al-inabatu ila daril khulud, sudah berpindah kamu dari dunia kepada akhirat. Hari ini pun kamu sudah abqa bersama Allah, karena Allah adalah baqa. Maka wal akhiratu khairu wa abqa, karena kau sudah jadikan dunia ini adalah negeri akhirat. Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah, maka sekarang nasibmu akan berubah. Wala tansa nasibaka minad dunya, maka ada nasib buat dunia, buat tubuhmu. Ada ayyada yu'ayyidu, pada pesta buat tubuhmu. Setelah siruh adalah id, ada ya'udu, kembali kepadanya, fitrah. Maka itulah kaitan at-taubat ayat 9 itu dengan Ramadan yang bulan ke-9. Tapi Ramadan bulan ke-9 itu kalau tubuhmu, ruhmu sudah la ilaha illallah rajab. Sudah 7 tadi, 7 air mutlak dohir, 7 air mutlak batin, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Dan kamu pun sudah lempar jumroh pada dohirmu, pada jumratul aqobah 7, jumratul wusta 7, jumratul ula 7 secara hakikat. Dan sudah melepaskan tadi semua 7 sifat-sifat bahimiyah adalah tadi pada diri, 7 sifat subuhiyah pada diri, 7 sifat syaitoniah pada diri, 21. 7 kali 3, 21. Tadi marah, dengki, merasa. Tadi kata Abah juga 7 sifat binatang-binatang itu pada diri kita. Itulah kenapa kita disuruh sholat. Tadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena tadi untuk menjumroh yang sifat-sifat bukan sifat Allah, supaya di bulan ke-9 itu sudah kembali kepada sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah. Karena kamu sudah bisa merasakan kenikmatan di dunia ini. Sahabat, nyata, real. Di dunia inilah kau akan dibawa untuk jalan-jalan oleh dia. Dibawa untuk menikmati hidup. Hidupmu bermanfaat. Tubuhmu menjadi tajwid. Engkau mengerti, bisa merasakan. Setiap makhluk adalah bagian dari huruf hijaiyah. Dan engkau adalah bagian dari tajwid itu. Engkau mengerti kapan idhar. Engkau mengerti kapan iklab. Engkau mengerti kapan dibaca mad. Engkau mengerti kapan dibaca ikhfa. Maka sesungguhnya bukan lagi tentang Quran di luar tubuhmu, tapi engkau sudah bertajwid pada tubuhmu itu. Dan itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan hidupmu sudah penuh dengan qiraat.
bayati, dan segala kiroat-kiroat itu keindahan, irama-irama kehidupan yang kau akan saksikan dan kau rasakan. Kau akan dijauhkan dari kehidupan-kehidupan yang sangat menegangkan, kehidupan-kehidupan yang memberatkan, kehidupan karena engkau sudah tajwid. Tadi semua. Kalau ibaratkan adalah alam dunia ini adalah setiap satelit sudah berputar pada orbitnya planet. Setiap planet sudah beredar pada orbitnya adalah matahari. Dan setiap matahari sudah berorbit pada putarannya sendiri bersama planet dan satelitnya. Dan menjadilah dia galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti. Jadi semuanya beredar tadi pada tempatnya masing-masing. Maka disitulah kehidupan sudah menjadikan keindahan kepada dirimu. Dan itu harus kau saksikan. Bukan nanti, hari ini. Kalau nanti, hari ini buta, maka hari nanti lebih buta. Kalau hari ini, tadi adalah, kata Allah, ulaika kal an'am. Tadi semua mereka adalah hanya binatang-binatang. Bermata tapi tidak melihat. Bertelinga tapi tidak mendengar. Berhati tapi tidak merasa. Itulah akhirnya. Kamu di dunia ini sudah sengsara dan neraka hari ini, ya sudah pada persiksa kuburmu, sudah ada pada berjatuhan dari Shiratal Mustaqim karena engkau tidak menyadari apa yang sedang kamu lakukan. Salatmu tidak berdampak, zikirmu tidak ada faedahnya, thariqatmu juga tidak ada gunanya karena engkau tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Bagaimana adalah konseptual Allah pada Al-Quran yang begitu indah tadi semua ya. 7 adalah Rajab, 8 Sya'ban, maka satukan. Ada kata Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban adalah syahri, bulanku, akulah. Jadikan dirimu adalah Muhammad. Semua. Bagaimana menjadikan diri kita Muhammad? Jadikan kita adalah bagaimana adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul Allah itu adalah asyidda'u 'alal kufar, benci kepada tertutup. Jangan kamu menutup dirimu. Terbukalah. Syukur itu terbuka, kufur itu tertutup. Orang yang terbuka akan menyaksikan banyak hal. Orang yang tertutup, kuper. Akhirnya sumbu pendek, mudah marah, mencaci orang, mengkafirkan orang, membidahkan orang, menyesatkan orang. Itulah karena orang sumbu pendek, orang kufur. Sementara Muhammad adalah senang kepada terbuka. La in syakartum. Maka kata tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyidda ruhama'u bainahum. Otomatis. Pada saat kau sudah hanya menyaksikan Allah pada segala perkara, maka engkau adalah akan menyayangi ruhama. Kan tadi kata Allah, ahsin kama ahsanallah. Ya. Dan selalu kamu akan sami'na wa ata'na pada Allah. Tadi tarahum ruk'an sujada, setiap hidupmu hanya ruku dan sujud. Ruku dan sujud bukan hanya gerakan sholat, tapi tidak kamu. Banyak orang sekarang melakukan ruku dan sujud, tapi dia belum ruku dan sujud pada Allah. Tadi semua ya. Itulah kenapa surat At-Taubat, surat ke-9, surat Al-Bara'ah, kada artinya berlepas diri. Itulah orang yang sudah ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Semuanya hanya mencari ridho Allah. Dan ridho Allah akan datang padanya karena dia sudah ridho pada Allah. Ridho sebagaikan bertuhankan Allah. Ridho hidup pada hidupnya Allah. Ridho pada wujudnya Allah. Ridho pada segala apa yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Radiyatan mardiyah. Kalau kamu ridho, dia akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi. Nah, disitulah ada undangan Allah pada dirimu. Maka dirimu sudah samsun dan badrun. Maka menyalalah iksirun wa ghali pada tubuhmu. Dadamu sudah misbahus suduri. Dan engkaulah sekarang yang sudah dipanggil. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Tubuhmu sudah menjadi salawatullah alaika. Tuh. Akhirnya dipanggil ya Habibi ya Muhammad. Tuh semua. Sahabat, jadilah engkau adalah Muhammad itu di penghujung perjalananmu itu ya mas. Maka 7, 8, maka bulan umatku adalah berarti dohir dan batin. Berarti 9 tadi semua sudah Ramadan.
Tapi 7, 8, 9 dan 24. Berarti Samsun 12 jam, Badrun 12 jam. La ilaha illallah, la 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf, 12 huruf. Muhammad Rasul Allah, Muhammad mim ha mim dal ra sin waw lam Rasul Allah alif lam lam ha, berarti 4 kali 3 ada 12. Dohirmu 12, batinmu 12. Itulah Muhammad lahir tanggal 12, wafat tanggal 12 di tahun 570 12, wafat di 633 adalah 12. Itulah. Maka dia akan memiliki sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab 12 huruf. Adalah Abu Bakar pada matanya, Umar pada telinganya, Utsman pada mulutnya, Ali pada turutnya. 12 jam liqa dengan Allah. Dohiron wa batinan. Adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan dia pun sudah menyatu bersama dengan malaikat ulul azmi. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Dia sudah bersatu dengan malaikat muqarrabun. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pada rasa Muhammad pada dirinya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Sahabat. Maka kalau sudah kaf, ha, ya, ain, sad, engkau pantas dipanggil Yasin. Tuh. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Engkau sudah jadi utusan hari ini. Yasin, Toha. Ya. Maka inilah barangkali sahabat. Bukan sesuatu yang mustahil. Maka marilah buka. Kamu tidak bisa oleh dirimu. Hanya dia Allah yang bisa membawamu dan Rasulnya Muhammad adalah ruhmu itu. Tadi, marilah metodologinya kita sedikit kita rubah metodologinya. Ya, kita rubah metodologinya supaya kita mengerti tadi semua. Ya. Itulah kenapa di bulan tadi 7, 8, 9 adalah di bulan 9 itulah kamu sudah selesai. Ya, berarti sudah betul-betul adalah kenapa disebut al-baro'ah. Kamu sudah melepaskan diri, pengakuan diri, melepaskan ego diri. Dan merasa wujudmu sudah dikembalikan. La maujuda illallah, tidak maujud. Tubuhmu sudah menjadi syariat, hatimu sudah menjadi thariqat. Hatimu sudah menjadi hakikat. Dan ruhmu sudah hakikat. Dan sirmu adalah ma'rifat. Maka engkau adalah dipanggillah oleh Allah. Adalah insan tadi semua. Ya, yang sempurna. Lahirlah nama dia yang ke-100 pada tubuhmu itu. Tadi semua. Ya, sahabat. Ya. Inilah tentang surat Al-Baro'ah. Surat Taubat yang ke-9. Semuanya tentang tubuhmu. Itulah Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tadi barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan nyasar. Nah, kalau sudah di situ segala pun adalah cukup dengan menentukan lidah, merampatkan gigi, menyadari, menyatukan dualitas kiri kanan pada dirimu. Tidak ada lagi dualitas. Tadi semua adalah rokok ese, ana adalah anta, anta adalah ana, kamu adalah aku adalah kamu. Maka disitulah pada posisi Muhammad itu, sahabat. Ya, itu saja barangkali pagi hari ini ya, yang tapi sekali lagi tadilah 9. Maka Ramadan itulah lebaran tuh, lebaran sahabat. Maka ulama-ulama dulu sudah mengerti, cuma sekarang udah hilang jejak. Tadi dengan ketupat lakukan papat tadi. Lebaran itu hanya akan terjadi setelah kamu laburan. Itulah yang disebut sibghatullah, labur, dilabur oleh Allah. Di bulan dengan kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad pada dirimu. Untuk berjalan kepada dia. Untuk melihat Allah. Dijaga dengan kiswah unsuriyah Muhammad itu. Di sini pun kamu menyaksikan Allah. Karena engkau
adalah oleh dirinya sendiri kau diberikan tameng penjagaan. Nah, masanya orang-orang bodoh mengatakan Allah nggak ada lihat akan hancur, itu karena kamu marifatnya masih nanggung tadi semua ya. Karena kamu masih kamu ya, jelas lah gunung tadi itu juga harus dipahami. Karena dia sudah siapkan segalanya. Pada setiap lapisan itu ada kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad pada lapis jasadmu, Nur Muhammad pada alam malakutmu, Nur Muhammad pada alam jabarutmu, sampailah untuk melihat wajah dia hari ini, wujuhu yauma idin nadhirah, pada ruh al-qudsimu, kiswah unsuriyah Muhammad yang membalut dirimu itu tadi semua ya. Maka hari ini kamu harus bisa membuktikan keagungannya, kebesarannya nyata, bukan lagi hanya dongeng tadi semua, bukan hanya kisah hayalan tadi semua ya. Itulah ya sahabat. Maka setelah Id Ramadan bulan ke-9 berarti sudah taubat, ada surat yang ke-9 sudah menjadi al-baro'ah, adalah pelepasan diri. Maka sekarang sudah masuk ke bulan yang ke-10 kepada kosong. Bulan ke-10 itu kamu kosong. 10 1 kosong itu 1 berarti kan tadi semua. Maka di bulan ke-10 itu disebut bulan adalah Syawal. Maka disitulah Syawal itu adalah Syala itu adalah sudah meningkat segalanya. Berpindah dari infrasonur ke ultrasonur, dari kesadaran binatang pada kesadaran manusia, malaikat, sampai kesadaran Allah. Pada Sidroh Al-Muntaha, pada kesadaran Ibrahim dalam bahasanya begitu ya. Nah itulah sangat realistik dan logis, dan amaliyahnya begitu mudah sebetulnya, karena memang Allah menjadikan Al-Quran itu adalah sebuah kemudahan. Itulah kenapa Ar-Rahman didahului dengan Ar-Rahim tadi semua. Itulah kenapa Allah itu mengatakan rahmatku mendahului marahku, kasih sayangku mendahului murkaku. Itulah Rahman. Itulah kenapa dalam Al-Quran menggunakan kata yusrun bukan sahlun, karena mudah yang tanpa syarat. Seperti Ar-Rahmani, Allah memberi tanpa syarat, Allah memberi tanpa kondisi tadi semua, karena dia menyayangimu all out, totalitas sesungguhnya. Itulah kenapa kamu dari awal dikatakan pada Allah walaqad karramna bani Adam. Kamu sudah dimuliakan dari awal. Kamu sudah mulia dari awal. Tapi manusia menghinakan dirinya. Itu saja persoalannya adalah sahabat ya. Maka setelah Syawal kamu sudah sampai Syala, meningkatlah imanmu dari ilmu yakin ke ainul yakin, bahkan sekarang kamu sudah isbatul yakin. Nggak ada lagi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak ada lagi tameng, penghalang rahasia Allah, pakai syabna gitu. Kau dibukakan untuk menyaksikan keagungannya saat ini, sekarang. Bukan hanya kira-kira tadi semua ya. Inilah yang kemudian Syawal barulah masuk Dzulqa'dah. Maka kamu sudah duduk istiqomah, menyaksikan duduk dalam lumampah, enggak melangkah tadi semua ya. Sunyi dalam keramaian tadi semua ya. Nyumput bunyi di nucaang tadi semua. Artinya bahwa kamu sudah bersamanya walaupun di keramaian kayak apapun. Tidak perlu engkau eksklusif sembunyi dari makhluk. Tapi hiduplah bersama dengan makhluk. Rasakan adalah tadi semua. Tapi kau sibuk hatimu dengan Allah tadi semua ya. Menyaksikan Allah pada segala apa yang nampak di permukaan ini. Karena nanti di penghujungnya akan hilanglah di matamu semuanya ini. Hilanglah gonjang-ganjing dunia ini di matamu. Karena terlalu nyatanya Allah, terlalu wujudnya Allah. Tadi semua ya. Pada saat batinmu, akalmu sudah menyala dari syu'ul basyirah, maka akan pindah kepada ainul basyirah, maka kau akan melihat dia dengan penglihatan dia. Itulah ainul basyirah, hakul basyirah. Maka sekarang adalah kau sudah menyaksikan keagungannya dengan penglihatannya. Kau menyaksikan kebesarannya dengan pendengarannya. Kau merasakan kenikmatannya dengan rasanya, dengan hayatnya.
Itulah yang terjadi. Maka Qa'dah, Dzulqa'dah. Maka sampailah perjalananmu di bulan ke-12 itu tadi. Karena 12 berarti kau adalah dari 1 menuju 12. Di bulan 12 tadi semua pada 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Akhir, 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, berarti kau perputarannya sudah sampai pada 1 tahun tadi semua ya. Tadi semua pada saat detik berputar kencang untuk menggerakkan 1 menit, menit berputar kencang menggerakkan adalah 1 menit, 1 menit bergerak adalah untuk melahirkan 1 jam, 1 jam bergerak untuk melahirkan 1 minggu, 1 minggu bergerak melahirkan 1 bulan, 1 bulan 1 tahun, 1 windu. Maka di sisi Allah permainan ini hanya 1,5 jam Allah saja. Seperti jamu bermain putar-putaran di dalam, dibuka jam belakangnya itu yang berbuat kenceng, jam detik, jam menit santai, jam, waktu hari, waktu minggu. Nah, permainan ini dari mulai surat Fatihah sampai akhir itu di sisi Tuhanmu yang akbar itu pada dirimu hanyalah 1 jam saja, 1,5 jam saja. Jauh. Disitulah kamu akan menyaksikan kebesaran semuanya. Ya. Maka surat At-Taubat ke-9, kenapa Ramadan bulan ke-9, kenapa Rajab bulan ke-7, kemudian Sya'ban bulan ke-8 tadi, dan kenapa adalah Ramadan adalah bulan ke-9. Nah itu ya, 7, 8, 9 adalah 24. Sekarang dohirmu adalah sudah La ilaha illallah, dohirmu Muhammadur Rasulullah, batinmu sudah La ilaha illallah. Tadi semua sahabat ya. Mari itu saja dipahami ya, dirasakan. Amaliyahnya silakan tonton ada yang abah yang lain, bagaimana cara meningkatkan kesadaran, bagaimana cara mematikan diri, bagaimana cara berserah diri sampai at-taubat itu disebut al-bara'ah, berlepas diri tadi semua ya. Kemudian mandi tobatnya dan lain sebagainya, bagaimana nanti, karena penghalangnya nanti teorinya kayak abah sampaikan mudah, tapi prakteknya tubuh kita yang selalu melawan kita. Karena inilah dari awal yang tidak mau sujud pada ruh kita, yang disebut iblis itu ya, selalu ingin melawan dari semua. Dan tubuh inilah yang Al-Quran mengatakan manusia itu diberikan berbagai perumpamaan, tetap manusia itu kufur kata Allah. Bahkan dia jadalah, dia dikasih perumpamaan kayak apapun, itu si tubuh itu yang tidak mau menerima perumpamaan, sehingga banyak manusia disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan Allah, dan banyak manusia mendapatkan petunjuk dari perumpamaan Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi sehat panjenengan dimanapun berada. Abah cukupkan sampai di sini. Sehat semua dimanapun berada. Insya Allah buat teman-teman Kaltim, Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya, dari semua adalah insya Allah Abah pagi ini akan pulang. Semoga semuanya adalah Abah sudah simpan siklon-siklon tauhid di setiap daerah. Mudah-mudahan jangan sampai menjadikan badai ya, akan mengurangi badai, karena siklon-siklon adalah yang ada, jangan sampai siklon-siklon ada topan yang disampaikan oleh BMKG, tapi oleh Abah setiap daerah sekarang siapkan siklon-siklon tauhid, bibit-bibit tauhid yang Abah tebar bersemai di seluruh wilayah Nusantara ini. Dan insya Allah tanggal 23 nanti sudah mulai nyebar di Malaysia, kemudian juga akan masuk ke Malaka, masuk ke Johor, masuk ke Woodland, masuk ke Singapura, masuk ke Batam. Biar bibit-bibit tauhid ini bertumbuh dari semua. Maka damailah dunia ini sebetulnya. Dan insya Allah di April pun akan disambung dari mulai Paris, Belgia, Belanda, Jerman Timur, Jerman Barat. Semuanya juga adalah biar seluruh isi ini adalah diisi dengan bibit-bibit tauhid, bukan bibit-bibit kebencian, bibit-bibit saling bermusuhan, bibit-bibit saling mengkafirkan, bibit-bibit akhirnya timbullah kemiskinan, kesusahan, kebelangsakan. Dan hari ini kaum Sabah akan ditenggelamkan kembali kalau tidak dikembalikan bibit-bibitnya pada
semua ya. Kaum Mesopotamia sudah ditenggelamkan, Bani Ad sudah ditenggelamkan, Bani Samud sudah ditenggelamkan. Kemudian juga adalah kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia, dan hari ini adalah Abah adalah atas ya izinnya, dan juga adalah kita ini hanyalah pesuruh, hanya kacung saja yang digerakkan, yang dijalankan, yang dimodali, yang dibekali adalah untuk menebarkan kembali kasih sayang di muka bumi ini, kembali kepada cinta. Satukan dualitas adalah kembalikan pada dadamu, bangunlah love di sini di dadamu, one heart tadi semua ya, satu udara, satu nafas, satu cinta, satu rasa, maka kau akan menemukan kedamaian buat hidupmu. Hidupmu akan berkah, rezekimu akan mengalir karena kau menarik energi-energi kaya dari Dia. Kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud alaihissalam, Assalamualaikum ya Musa, ya Isa, Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi abdi. Bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi abdi. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad haqqullah. La ilaha illallah sini Mas Budi. Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah, wabil khusus pagi hari ini di hari Ahad. Semoga semuanya adalah sudah Ahad, sahabat. Sudah jam'u, tidak lagi pirok, dohiron wa batinan, ahadkan dari semua. Ya. Jangan kau pisahkan gula dan manisnya, jangan kau pisahkan dohir dan batinnya. Jangan pisahkan bumi dan langitnya. Jangan pisahkan adalah segala sesuatu dengan rasanya. Inilah ahad ya. Maka senantiasa ahad adalah menyimpannya di dalam dada kita, garuda yang ada pada dada di sini ya.
Alam nasrah laka sadrak, di dadamu segalanya. Maka pagi hari ini pantas kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Hari ini lebih sehat, hari ini lebih bahagia. Jadilah semuanya kemudahan tadi ya. Terima kasih ya Allah atas hidup yang diberikan, terima kasih atas rizki ya, baik nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Terima kasih atas penciptaan dan terima kasih atas pemeliharaan, terima kasih atas keberkahan, terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas hidup, terima kasih atas semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada satupun kata yang pantas diucapkan selain alhamdulillah dalam segala persoalan. Pada pagi hari ini sahabat Abah masih ada di Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah pagi ini sudah ada tadi malam adalah acara Isra wal Mi'raj adalah di Samarinda ya. Tetapi adalah pagi ini sudah ada di Balikpapan ya, di majelisnya Mas Budi ya, di Balikpapan. Tapi untuk menjaga keistiqomahan Abah tetap membaca daripada WA maupun pesan yang diberikan, voice note yang diberikan yang berkaitan dengan doa ya sahabat ya. Barangkali ini teman yang bertanya, ada masih banyak yang masih belum paham tentang apa makna doa sebetulnya tadi semua. Selama ini sahabat, doa adalah selalu diartikan adalah dalam pengertian mengemis ya sebetulnya, walaupun sebetulnya adalah meminta. Memang ya ada banyak dalil yang menyuruh baik di Al-Quran sendiri maupun dari hadis Nabi. Tetapi mungkin tidak banyak yang memahami adalah tentang bagaimana sebetulnya doa itu sebetulnya ya. Maka kenapa as-salat juga ad-doa sebetulnya. Nah disinilah sesungguhnya berarti doa itu bukan ucapan saja, tetapi adalah i'tiqad ya, anggapan ya, doa ya. Kemudian juga doa juga zikir, jadi semua tuh kan, baik zikir jahar, zikir hopi, zikir doa itu. Nah kalau demikian berarti doa itu bukan meminta sebetulnya kalau kita lihat dari situ. Karena as-salat, az-zikir, as-salat, ad-doa dari semua ya. Berarti doa yang sebetulnya itulah. Nah harus dipahami sahabat. Nah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah makanya yang sebetulnya kepada yang sering Abah sampaikan semua ya tentang doa itu adalah menghadirkan. Bagaimana adalah yang zahir menghadirkan yang batin ya. Atau di dalam contoh sederhana kata Abah adalah diri kita adalah merupakan satu tapi esa ya, tapi berwajah dua, zahir dan batin. Maka disinilah yang harus dipahami tentang makna doa tadi semua ya. Sebetulnya doa dari kata da'ayada'u itu menghadirkan ya. Sebagaimana pada sebatang rokok ini dirimu adalah rasa zahir itu ya. Maka Abah ajarkan, maka yang disebut menghadirkan adalah si zahir, menghadirkan si batin adalah kalau di dalam kasus ini contoh, maaf ya sahabat, maaf ya bukan mengajarkan ini, adalah engkau memijitnya. Nah, to track adalah menyatukan. Maka pada sebuah merek rokok yang bernama Ese itu adalah kamu adalah aku adalah kamu. Nah disinilah tergantung bagaimana panjenengan melatih merasakan kehadiran sang kehadiran yang tidak pernah tidak ada dari semua. Maka sangat salah kalau seandainya doa diartikan rengekan, adalah seolah-olah adalah kita pengemis. Nah, barangkali kepada makhluk begitu, betul.
Pada saat kita minta ditolong makhluk, kita merengek pada makhluk. Ya. Makanya boleh intonasinya adalah dirubah. Misalnya, "Oh Bapak tolonglah," dengan bahasa rengekan. Tapi ternyata kepada konsep ketuhanan tidak begitu konsepnya, sahabat. Ya. Kepada Allah itu nggak begitu, karena Allah itu bukan makhluk, tapi Khalik gitu loh. Ada semua. Jadi minta pada Allah itu bukan pengemis yang meminta pada Tuhan, bukan. Tadi semua. Karena inilah kenapa kita kalau kita belajar dan Abah sampaikan sering ya, maka khususnya di bulan Rajab ini mandi tobat, kemudian mandi tobatnya, istighfarnya. Tapi istighfar bukan hanya sebatas ucapan mulut tadi semua. Istighfar adalah tadi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh istighfar itu menyadari dia sang hidup tadi yang berdiri pada dirimu itu. Wa atubu ilaihi taba yatubu taubatan, aku ingin kembali padanya. Tuh kembalikan tadi sebenar-benarnya dia itu adalah rasa batinmu. Maka kalau di Rokoes ini pijit, hadirkan. Da'aya da'u itu menghadirkan. Makanya kebanyakan ulama tasawuf itu sudah tidak ada lagi perkataan meminta, apalagi yang sifatnya mendikte Tuhan, menyebutkan apa yang kita inginkan. Nah ini karena kita ini selalu selama ini memandang hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan kamu dengan ibumu, seperti hubungan kamu dengan atasanmu. Betul Allah itu adalah bos kita. Allah itu sang kehadiran. Allah lah sang sumber. Allah lah sang hidup itu. Tetapi mekanismenya nggak begitu. Itu tadi adalah seperti misalnya, nah ini kan sebetulnya kan pada dasarnya di alam ini semua hanya nur Allah. Berarti sebetulnya yang disebut Allah di dalam kehidupan ini adalah gelombang, sahabat. Gelombang, ya, gelombang energi sebetulnya. Berarti yang disebut doa itu adalah bagaimana kamu masuk pada channelnya itu. Kamu masuk pada frekuensinya tadi di alam dunia ini. Maka kamu menyebutkan, mendikirkan tulisan nasi itu bukan nasi. Kamu sebutkan juga nasi, ya nasi berikan kenyang. Ya nggak bakal kenyang. Karena pada dasarnya yang kamu butuhkan itu adalah menyatukan dengan si nasi itu, si zatnya tadi, gelombangnya. Karena kehidupan ini, seluruh alam ini, sahabat, adalah Allahu nurus samawati wal ar, itu adalah bahwa sesungguhnya inilah pantulan merupakan adalah Allahu nur. Berarti Allah itu bicara tentang gelombang, ya, energi gitu, frekuensi itu, vibrasi. Nah itu sebetulnya sama saja. Doa itu seperti kamu mengaktifkan HP yang tadinya tidak aktif, kemudian kamu aktifkan gitu. Yang kamu posisinya off sekarang on kan. Nah itu bedanya. Kan beda. Jadi posisi si HP itu adalah menghadirkan gelombang tadi semua elektromagnetik berupa ketersambungan, itu adalah bukan dengan meminta gitu loh. Nah ini yang harus dirubah. Sama nanti juga proyek dikir, karena dikir ya doa, doa ya dikir, sholat ya doa, ya sholat ya dikir, kan gitu semua. Maka gelombang Tuhan inilah yang harus kita tadi semua, tanpa kamu meminta. Nah ini apalagi kalau seandainya kita mengerti, ya. Jadi doa dirubah, yang tadinya misalnya adalah mudahkanlah, lancarkanlah, tadi berikanlah, perbanyaklah. Itu adalah menunjukkan bahwa kamu tidak akan pernah bisa masuk pada gelombang Allah. Di situ sesungguhnya yang sifatnya adalah demikian, karena
Gelombang Allah itu gelombang adalah keberlimpahan, gelombang adalah ketinggian, ya tadi. Sementara kamu, nah disinilah karena konsep berdoa kita suka menganggap kita meminta kepada atasan, pada Allah itu disamakan dengan meminta pada makhluk. Sehingga banyak orang kan sambil merengek, ya Allah berikanlah, mudahkanlah. Nah, itu sebetulnya makin jauh lah permintaanmu itu sebenarnya. Kalau mengerti kamu hukum gelombang dari semua, ya Bismillah. Tapi disitulah sebetulnya maka kenapa para ulama-ulama mengajarkan adalah bahkan Allah sebetulnya meminta itu dengan bersyukur tuh. Jadi, nah inilah rubah dari energi negatif, mengeluh itu energi negatif, meminta yang merengek juga energi negatif tadi semua, maka rubah dengan energi yang positif. Tuh. Rasakan kehadirannya pada hidupmu itu, pada wujudmu itu. Maka menyambungkannya ya tentu di bulan Rajab ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya adalah apa namanya tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah, itu kan di situ adalah istighfar itu dengan di situ maksudnya bukan astagfirullah ucapan tobat, bukan ucapan istighfar, tetapi adalah apa namanya mengembalikan semua pada Allah istighfar itu. Makanya la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, barulah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad tadi semua. Nah, yang kedua tentu saja adalah karena Allah itu adalah zat, dan zat itu hanya mendengar si sifat. Tuh, itu harus dipahami. Kenapa posisinya tidak boleh ada si Adam yang merengek? Karena tadi selama yang minta si Adam, di sisi Allah itu sebetulnya Adam ini tidak ada. Mau meminta, mau sholat, mau dikir, tuh tidak boleh sebenarnya kalau mengerti dengan tubuh dohir yang sifatnya ini wujud, yang selalu menjadi musuh kepada Allah itu sendiri. Itu coba. Karena disinilah sesungguhnya adalah yang ada di sisi dia, kata Abah juga adalah apa yang dia tiupkan pada dirimu. Ruhmu itu. Siapa ruhmu itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Muhammad. Nah, maka untuk menghadirkan, engkau meminta sebagai si sifat, sebagai si Muhammad, maka engkau rasakan baik pada Muhammad caranya berpegang pada baginda Nabi yang di Madinah sebagai Muhammad syariat, tetapi kamu sadari adalah sesungguhnya tubuhmu juga Muhammad. Muhammad adalah majaji, mim ha mim dal, dan juga rasamu itulah Muhammad dari semua. Maka yang berkalam pun harus Muhammad. Karena pada dasarnya Muhammad itu adalah ruhmu. Kau melihat dengan ruhmu, maka disebutlah si basor. Kau mendengar dengan ruhmu, si sam. Ruh pada saat kata ke mata, kata juga si basor. Ruh pada saat ke telinga sebut si sama. Ruh pada saat pada mulut sebut si kalam. Atau ganti istilah ruh sekarang biar nggak bingung. Muhammad pada mata disebut si basir atau si basor. Muhammad pada telinga disebut si sama. Muhammad pada mulut adalah sebagai si kalam. Muhammad pada akal disebut si ilmu. Tuh, Muhammad pada ingin disebut si nafsu. Nah itu. Berarti sebenarnya yang hanya boleh itu meminta itu zat kepada sifat. Sifat kepada zat. Ini harus dipahami, itu doa. Ya. Jadi dari Abah menjawab teman-teman itu tadi kan ibadah saja sahabat kalau kita yang wujud, yang ada, yang dohir ini. Itu sebetulnya syirik. Maka Allah meminta paman kana yarju liqa'a rabbih itu. Barang siapa man yang ingin berjumpa liqa. Nah, liqa itu bagaimana maksud liqa? Makna liqa itu luas gitu. Kalau kamu ingin bertemu dengannya, nggak ada lagi satu-satunya jalan, matikan dirimu. Nah itu. Makanya konsep doa itu adalah bukan dengan meminta, diam tuh. Berbicara bukan dengan lisan ini. Pada saat kau meminta dengan ini, maka justru
Maka disinilah sama, makanya kenapa sholat itu doa, ya, dikir juga doa, ya, dikir juga sholat, akimis sholat, lidzikri, tuh kan tadi. Kamu harus ketemu dengan si dikri itu, gitu kan tadi. Nah di sini sahabat sebetulnya adalah betapa memahami, gitu. Jadi sekali lagi adalah yang boleh meminta itu si sifat, ya. Siapa sifat itu? Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. Karena itu, karena Allah dan Rasulnya, kalau Allah ibaratkan matahari, Rasulnya itulah yang memancar cahaya matahari itu Rasul. Allahu mubtadanya itu Allahnya. Nurus samawat, cahayanya itu yang memancar. Kamu disambungkan kepada Allah lewat cahayanya itu, Rasulullah itu. Siapa Rasulullah itu? Ya ruhmu itu. Bagaimana menghadirkan ruhmu itu? Mematikan jasadmu itu. Kan begitu sebetulnya. Jadi doa itu sebetulnya maka diartikan da'a yada'u itu menghadirkan. Bagaimana menghadirkan? Mematikanmu gitu. Makanya konsep doa menekuk lidah adalah merapatkan gigi, menahan nafas, itulah. Kemudian sebelum melakukannya kata Abah juga sadari tentang napas masuk, napas keluar. Syirullah, nurullah. Syirullah, nurullah. Kemudian juga ada, karena tadi kenapa ada nupus, anfas, nafas, dan napas di situ. Maka menyambungkan adalah da'a yada'u itu adalah dengan kamu mematikan. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu mati. Di tubuh yang dohir ini mati. Bagaimana yang mati minta pada yang hidup? Tuh. Pada dasar kamu hidup, pada hakikatnya mati. Artinya mati karena tidak tersambung dengan sang maha hidup, sang sumber. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, tapi ketika dia mati, barulah dia bangun. Telat, bagaimana? Maka tadi doa yang tidak terijabah itu karena kamu doa orang tidur. Sholat orang tidur. Dikir orang tidur. Nah disitulah kita harus mengerti. Dengan teori gelombang yang sekarang itu dipahami, sahabat. Sebenarnya materi adalah energi. Sebenarnya energi adalah cahaya. Maka berlakulah hukum cahaya di dalam doa itu. Dan berlaku hukum cahaya berarti hukum gelombang. Masalahnya tidak bisa kamu pada radiomu nyalakan, ya Allah minta aku radio Prambors. Kamu harus putar pada gelombangnya, frekuensinya. Maka ada frekuensi dia adalah Ar-Rahman, frekuensi Ar-Rahim, frekuensi Al-Ajiz. Tuh, frekuensi sifat. Hadirkan sifatnya. Termasuk doamu tadi adalah frekuensi Goni, Mugni, Rozak. Jadi yang disebut doa itu bukan ya Allah aku minta, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Goni, ya Goni. Bukan ucapan itu. Tapi hadirkan sang Rozak itu tadi. Sang maha keberlimpahan tadi. Sang maha sumber tadi itu. Dengan kamu mensyukuri dengan apa yang sudah ada. Itu. Nah, adapun yang disebut doa adalah kamu menyampaikan alhamdulillah bahkan kalau perlu kepada perkara yang belum di tanganmu. Nah, itu konsepnya. Jadi bukan mengeluh, bukan menangis, bukan merengek. Oh, itu semakin miskin. Semakin jauh. Mudahkanlah, pasti ketemu susah. Tuh. Lancarkanlah, pasti ketemu sulit. Tadi semua. Berikanlah yang banyak, pasti kasih sedikit. Tadi semua. Inilah tentang cara, metodologi sebetulnya. Ya, maka di situ Mas Adi, Mas Iman, ya Adi, ya. Jadi doa itu adalah dzikir, doa itu sholat, doa itu adalah. Karena tadi secara hakikatnya kan al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaunu kulluhum. Semuanya bahkan zulmatun mati. Nah, kenapa disebut mati? Karena kamu hidup tidak sadar dihidupkan sebetulnya. Kamu wujud nggak sadar diwujudkan.
Nah inilah sesungguhnya pengertiannya, persoalannya. Sementara Allah itu tidak suka, maaf ya dalam bahasa tanda udah ini, karena kalau dengan Allah itu dekat, jauh, bertemu, liko, menatap wajahnya, ini kita harus takwil semuanya. Tapi Allah itu tidak suka, kasih tanda kutip juga. Artinya Allah itu tidak hadir gitu. Bahasa berarti tidak suka itu. Allah itu tidak hadir pada saat kamu yang hadir gitu loh. Makanya kenapa man arafullah kala lisanahu, siapa yang sudah kenal Allah dia diam tadi semua. Maksudnya kata di penghujung perjalanan ma'rifatmu itu diam, diam dalam faham, diam dalam rasa ya. Ya. Ini ya. Maka doa itu ayat dakwah. Maka kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh. Dia udah kasih tahu gitu. Sesungguhnya aku dekat. Ya sedekatnya antara dohir dan batin, sedekatnya kawan. Sedekat apa kata Allah? Adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Tadi kata Abah juga, seumpama kata Abah ini gelas kaca dengan kaca. Sedekat inilah aku adalah. Nah disinilah berarti. Kalau kesadaran kamu yang meminta adalah sebagai si gelas kaca, tidak hadir kaca. Tugas kamu adalah bagaimana menafikan dirimu. Maka itulah kenapa la ilaha illallah itu nafi isbat. La, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah. Itu la. Itulah doa. Jadi da'a yada'u itu adalah bagaimana memfanakan dirimu atau mematikan dirimu. Itulah kenapa suka ada konsep al-mutu qabla an tamutu. Adalah bagaimana mati sejroning urip supaya urip. Kenapa kamu harus mati di tempat ini? Supaya dia. Kenapa kamu harus Adam? Supaya dia wujud. Karena tidak mungkin kamu yang wujud minta kepada yang Adam. Tuh. Tadi. Karena konsekuensi hukum Tuhan itu sudah dia sendiri yang buat. Kalau bukan aku ya, kalau kamu ya aku, kalau aku kamu ya aku tidak ada gitu kan. Maka tadi, maka konsekuensinya adalah bukan meminta, berarti adalah bagaimana kamu memijit truk. Nah begitu. Sehingga adalah kamu yang menafikan la ada tadi semua sampai isbatlah ilallah tadi. Maka nanti itu bukan mudahkanlah, berikanlah, lancarkanlah, tapi kamu katakan alhamdulillah atas kelancaran ini. Tuh, kamu sedang sempit, kamu ingin lancar, alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah. Inilah memang aneh bin ajaib itu, karena memang hukum gelombang, frekuensi, vibrasi, resonansi. Dia ada kalau kamu tidak ada. Kan Nabi an-nasu niyamun wa idamatu intabahu, ketika kamu itu manusia pada dasarnya adalah tidur. Nah, sama saja kenapa kamu nggak dijabah, karena doamu doa orang tidur. Tadi. Itulah kenapa kata Allah wala taqrabus shalat illa wa antum sukara itu. Dan karena wala taqtasil junuban, karena kamu juga masih junub gitu loh. Tadi. Atau la yamassuhu ilal mutahharun, kamu tidak akan sampai pada aku kecuali sucikan dirimu. Bagaimana mensucikannya tadi? Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha, kamu itu tidak mungkin ada bisa fujuraha keluar dari orbitku atau watakwaha bersama aku. Syaratnya apa? Qad aflaha man zakaha. Nah, bagaimana cara membersihkan? Sudah pasti berhasil dan menangnya orang yang mensucikan daripada kesyirikannya. Itu maksudnya. Karena sekali lagi sahabat, kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dia itu hanya ada sendiri. Ingat itu, ya. Dia hanya sendiri. Kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Tadi maka seluruh yang ada ini adalah hidup yang dihidupkan. Maka itu tadi al-kaunu kulluhum zulmatun. Tadi semua kaun ini adalah mati. Nah, si kaun itu tadi, katakanlah kamu Mas Adi adalah si gelas kaca ini. Kamu butuh pada Tuhan.
Yang kamu tidak sadari Tuhanmu lah. Inna rabbaka atau binnas. Tuhanmu lah yang meliputi. Kamu itu ada karena adanya dia. Kamu itu hidup karena hidupnya dia. Kamu itu melihat karena basornya dia. Kamu itu mendengar dengan samaannya dia. Kamu itu berilmu dengan ilmunya dia. Kamu bicara dengan kalamnya dia. Coba bayangkan. Sekarang kamu bagaimana menghadirkan dia? Si gelas kaca menghadirkan kaca. Konsepnya cuma satu. Pecahkan dirimu. Tadi tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu. Hadirlah dia. Tuh. Karena ini tentang gelombang. Tadi tentang energi. Ya. Tentang PIN, personal identify number. Tuh. Maka walaupun kamu punya ATM, ada mesin, tapi kalau nggak tahu nomornya, kamu nggak bisa masuk. Walaupun kamu punya radio, tapi nggak tahu nomor gelombangnya, kamu juga tidak bisa masuk ke radio itu. Walaupun kamu punya handphone, tapi kalau tidak punya nomor orang yang bersangkutan, kamu tidak bisa telepon, tidak bisa WA. Nah ini pahami ini hukum gelombang ini. Dan Tuhan itu sahabat, karena dia Allahu Nur tuh. Dan ada istilah Nurullah, Nur Muhammad, berarti seluruh isi alam ini hanya tajalli daripada Nur Allah. Nur af'al pada segala perbuatan makhluk. Nur asma pada segala nama makhluk. Nur sifat pada segala sifat makhluk. Nur zat pada segala zat. Tadi semua. Nah, itu yang harus dipahami. Berarti kalau nur berlaku hukum fisika. Berlaku hukum Newton. Berlaku hukum kekekalan energi. Ini masalahnya di situ. Jadi sekali lagi kata Abah dalam doa itu bukan mari kita rubah ya. Jadi akimis sholat lidzikri itu adalah bagaimana adalah menghadirkan adalah maka tadi astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kembali tadi. Atau istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursila. Itu juga sama kembali. Taubat tabayatubu taubatan itu kembali dari kesadaran si gelas kaca kepada kesadaran si kaca. Kembali tadi. Bagaimana baginda Nabi mengajak pada kita adalah karena kamu itu sekarang sedang tidur, maka ayo bangun sekarang. Bagaimana cara bangun? Ayo matikan dirimu sekarang. Supaya kamu adalah bangun dari tidurmu. Karena inilah konsep yang aneh.